Xiaoyan telah mempelajari keterampilan untuk meningkatkan kekuatan jiwa, meskipun hanya sedikit yang bisa Xiaoyan dapatkan, tapi itu sudah luar biasa. Kemudian setelah itu tibalah hari pengujian 5 keluarga besar alkemis. Xiaoyan tiba di tempat yang sudah ditentukan. Kelompok Xiaoyan memasuki aula pengujian, di sini 4 klan besar lainnya telah berkumpul, ada juga beberapa orang dari Pagoda Pil yang menyaksikan. Perwakilan dari tiap klan besar saling menatap Xiaoyan, ada Dan Xuan, Bai Ying, lalu penyihir klan Cao, Cao Ying. Cao Ying disebut-sebut sebagai kandidat penerus kepala Pagoda Pil selanjutnya, tapi ada satu lagi yang tersembunyi, yaitu Dan Chen dari klan Dan. Gadis ini memiliki konstitusi yang tidak biasa. Selain Cao Ying ada 2 pemuda yang dibawa klan Cao. Pertama adalah Cao Dan yang pernah kalah dengan Xiaoyan sebelumnya dan yang kedua adalah Cao Xiu. Jika berbicara peringkat, Cao Xiu ini adalah jenius nomor 2 dari klan Cao di bawah Cao Ying. Cao Dan yang telah kalah dari Xiaoyan memohon kepada Cao Xiu agar membalaskan dendamnya, tapi Cao Xiu ini orang yang memiliki penglihatan baik. Setelah bertemu dengan Xiaoyan, baik Cao Xiu ataupun Cao Ying keduanya tidak meremehkan Xiaoyan. Bahkan mereka berkata kalau hasil 3 besar mungkin bisa digapai klan Ye. Kemudian penatua dari Pagoda Pil mulai angkat bicara. Penatua ini disebut Penatua Seng Yao, 1 dari 8 sesepuh besar Pagoda Pil. Penatua Seng memulai acara dan 5 perwakilan klan maju. Xiaoyan, Cao Xiu, Dan Xuan, Bai Ying, dan Qiu Qi. Ujian 5 klan alkemis dibagi menjadi 3 tes. Tes pertama adalah tes kekuatan jiwa. Ada sebuah platform untuk mengukur kekuatan jiwa seseorang. Jika melebihi angka 400 kekuatan jiwa, maka orang itu berhasil lolos tes pertama. Qiu Qi dari klan Qiu yang pertama mencoba dan ia mendapat nilai spiritual dengan angka 707. Selanjutnya adalah giliran Bai Ying dan ia mendapat nilai 785. Lanjut lagi ada Cao Xiu dengan 846, terus Dan Xuan dengan nilai 903. Yang terakhir adalah Xiaoyan. Ketika Xiaoyan memulai, Xiaoyan menyebarkan kekuatan jiwanya. Hal ini sangat mengejutkan semua orang karena tekanan jiwa yang dikeluarkan Xiaoyan terlalu kuat. Dan setelah Xiaoyan memulai, Xiaoyan mendapatkan angka 1395. Ini adalah rekor bagi Pagoda Pil memecahkan rekor Cao Ying 2 tahun lalu dengan nilai 976. Pada tes pertama Xiaoyan jelas ada di peringkat teratas, hal ini membuat Cao Ying yang awalnya acuh memandang Xiaoyan dengan minat persaingan. Kemudian lanjut ke tes kedua. Ujian kedua adalah mengontrol spiritual. Penatua Seng mengeluarkan banyak manik-manik, manik-manik ini disebut biji spiritual. Manik spiritual ini ringan jika dipegang dengan kekuatan Douqi, tapi untuk kekuatan spiritual manik-manik ini akan sangat berat. Jadi tes kedua ialah siapa yang paling banyak menangkap manik spiritual dengan kekuatan jiwa, maka itulah pemenangnya. Kita ringkas saja dalam tes kedua ini Xiaoyan kembali menjadi juara pertama dengan berhasil menangkap 93 manik-manik. Ini kembali memecahkan rekor Cao Ying dengan 89 manik-manik. Lanjut ke tes yang ketiga. Untuk tes yang ketiga ini bisa disebut pertarungan. 5 kandidat dari tiap klan akan memasuki sebuah lingkaran, yang dimana akan ada pertarungan spiritual. Yang paling terakhir tinggal di dalam lingkaran adalah pemenangnya. Xiaoyan dan yang lainnya ingin memasuki lingkaran, tapi ada sebuah panggilan dari klan Cao yang menunda pertandingan. Ini berasal dari Cao Ying. Cao Ying ingin berpartisipasi menggantikan Cao Xiu di tes ketiga ini. Kenapa hal ini bisa dilakukan adalah karena sebagai pemenang kompetisi 5 klan terdahulu, klan Cao memiliki hak untuk mengganti perwakilan. Di sini Cao Ying ingin ikut serta karena ia sangat penasaran dan ingin bersaing dengan Xiaoyan. Xiaoyan tidak pernah mundur dari tantangan, siapapun lawannya Xiaoyan akan mengusahakan yang terbaik. Pertarungan spiritual dimulai, meskipun ada 5 orang, bisa dikatakan ini adalah panggung pertempuran antara Xiaoyan dan Cao Ying. Kesenjangan di antara 3 lainnya sangat besar. Dan Xuan dan Qiu Qi menyerah karena sadar tidak dapat menandingi Xiaoyan ataupun Cao Ying. Tapi Bai Ying yang memiliki dendam pada Xiaoyan menolak menyerah. Tujuan Bai Ying hanyalah mengganggu Xiaoyan. Xiaoyan menyadari niat Bai Ying dan mengurusnya terlebih dahulu dengan sekali serangan Bai Ying terkapar. Kini panggung hanya milik Xiaoyan dan Cao Ying. Di sini Cao Ying berkata kalau ia akan menggunakan 3 serangan. Jika Xiaoyan dapat bertahan dari ketiga serangan itu, Xiaoyan otomatis akan menjadi peringkat pertama. Tentunya Xiaoyan tidak menolak, ini adalah kesempatan baginya untuk mengukur kekuatan lawan. Cao Ying kemudian membuat segel tanan, kita sebut saja keterampilan jiwa. Keterampilan jiwa adalah sesuatu yang belum dipelajari Xiaoyan, jadi Xiaoyan hanya bisa bertahan dari serangan Cao Ying. Tapi setelah 2 serangan Cao Ying, Xiaoyan seperti mendapatkan pencerahan. Ketika melihat gerakan tangan Cao Ying, Xiaoyan dapat menirunya hanya dengan 2 kali melihat. Jadi untuk menghadapi serangan ketiga Cao Ying, Xiaoyan menggunakan keterampilan yang ia pelajari dari Cao Ying sendiri. Nah, saat 2 keterampilan saling bertabrakan, Xiaoyan terpukul mundur, tapi masih dapat bertahan. Jadi Xiaoyan dianggap sebagai pemenang karena telah berhasil melewati 3 serangan Cao Ying.
Dengan hasil ini, klan Ye terselamatkan. Nah ini saja dulu, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.